Alhamdulillah, saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma telah memiliki Tech Center FEB Unisma. Tech Center adalah lembaga yang berfungsi sebagai pusat informasi, pengkajian, penelitian, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan. Tech Center FEB Unisma memberikan pelayanan kepada wajib pajak berupa konsultasi dan pendampingan dalam melaksanakan kewajiban pajak. Tech Center FEB Unisma sendiri didirikan pada 15 November 2018. Tujuan dari didirikan Tech Center ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat, serta meningkatkan kerjasama kemitraan. Tech Center juga memiliki beberapa kegiatan seperti pajak, pelatihan di bidang perpajakan, penelitian dan kegiatan akademik di bidang perpajakan, sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, konsultasi di bidang perpajakan, dan penyediaan narasumber kegiatan perpajakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di acara Ngobrol Santai episode 15 yang akan dibawakan oleh Studio Marketing dan Entrepreneurship. Oke, sebelum itu kita ada wajah baru nih ya dari hostnya. Perkenalkan, nama saya Iklima Aurelia dan rekan saya Konita Tila. Oke, dari ngobas-ngobas sebelumnya nih, kita akan mengulik siapa sih yang akan jadi bintang tamu pada ngobas kali ini. Oke, kita perkenalkan dulu. Kita ada guest star dari Tech Center. Tepuk tangan dulu dong. Tapi sebelum kita membahas ke acara inti nih ya teman-teman, boleh dong ya kita perkenalan dulu satu-satu. Karena kan katanya ya kalau nggak kenal itu kita nggak sayang ya kan. Betul banget. Nanti siapa tahu kalau kita udah kenalan kita udah sayang gitu kan ya. Oke, jadi kita bisa lah ya kenalan dulu dari sini mungkin. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Umah, di sini sebagai bendahara Tech Center. Perkenalkan, nama saya Kalista Salsabila. Di sini saya sebagai penulis skrip dari lomba teks video ini. Perkenalkan, nama saya Erika sebagai sekretaris umum. Perkenalkan, saya Rionyoman Bagaskoro sebagai ketua umum Tech Center FEB Unisma. Perkenalkan, nama saya Elva Nur Saida sebagai peserta lomba. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitria, saya sebagai ketua teks video lomba. Oke, karena kita udah kenalan ya, jadi insya Allah kita sayang gitu, ya kan? Oke, kita menuju ke acara inti aja ya. Kita tahu kan kalau Tech Center ini kan salah satu unit juga nih di FEB ya. Jadi mau tanya nih, apa sih Tech Center itu gitu? Terus peranannya di fakultas ini kira-kira seperti apa gitu Tech Center itu? Mungkin bisa dijawab dari ketua umumnya mungkin. Tech Center sendiri merupakan unit yang sebagaimana ya teks ya pasti di bidang pajak gitu. Nah, Tech Center ini berperan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini
sebagai tempat ya mahasiswa untuk menyalurkan bakatnya di bidang pajak itu sendiri. Dan di tax center ini juga dapat membantu dalam baik di lingkungan Unisma ini sendiri, yaitu seperti ya contohnya aja membantu pelaporan SPT tahunan untuk dosen-dosen Unisma itu sendiri. Nah, gitu. Mungkin dari kalau tambahan dari saya mungkin kan di internal dari tax center sendiri kan juga ada belajar perpajakan gitu ya. Terus nanti pas waktu di Snatalis juga ada seminar perpajakan yang mungkin akan diikuti oleh mahasiswa dari FEB sendiri, yang itu bisa menyalurkan materi-materi yang dari perpajakan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Rio tadi, itu setiap tahunnya tax center ini memiliki program kerja yaitu relawan pajak. Nah, relawan pajak ini tuh membantu para dosen Unisma dan mungkin karyawan juga, dan tersebar juga di kantor perpajakan, itu membantu asistensi pelaporan pajak. Seperti itu. Oke, dan kita tahu sendiri ya, Fakultas Ekonomi Bisnis ini kan ada 3 jurusan nih Kak ya, ada manajemen, ada perbankan syariah sama akuntansi. Apakah 3-tiganya ini bisa ikut jadi anggota tax center seperti itu? Untuk anggota tax center sendiri bisa dari berbagai prodi. Nah, namun di tax center ini kebanyakan ya itu dari program studi akuntansi itu sendiri gitu. Jadi untuk manajemennya mungkin ada beberapa. Untuk PBS sendiri itu ya masih belum menemuin lah gitu. Tapi kita sendiri itu membuka untuk semua prodi gitu. Oke, baik, seperti itu. Kita dengar nih katanya kalau ikut tax center ini nanti kita bisa ikut kayak nilai kita itu dikonversi ke KKN rekognisi. Nah, jadi kalau kita udah ikut KKN itu, kita kan nggak perlu yang ikut KKN reguler itu kan, katanya yang ikut ke desa-desa gitu kan. Nah, itu gimana sih caranya kita itu gimana caranya kita bisa ikut di ini, biar bisa nilainya tuh dikonversi gitu ke KKN rekognisi, seperti itu. Nah, untuk program itu sendiri, jadi bukan hanya yang ikut tax center sendiri, tapi seluruh mahasiswa FEB itu nanti kan akan dari kita sendiri akan buka open untuk relawan pajak. Jadi setiap tahun nanti kita akan buka pendaftaran, jadi semua mahasiswa FEB bisa ikut tanpa terkecuali gitu. Jadi nggak hanya anggota kita sendiri, tapi dari luar juga bisa. Nah, untuk caranya itu nanti kan ada beberapa tahap seleksi. Jadi entah itu berkas, ada tes tulis dan wawancara. Karena ini berhubungan dengan masyarakat langsung, kita terjun dengan masyarakat langsung untuk membantu dosen-dosen, untuk membantu dari luar Unisma juga untuk pelaporan SPT setiap tahunnya gitu. Dan nanti biasanya dari pihak fakultas itu akan membantu, karena kita kan kegiatannya itu hampir ada yang 2 bulan, ada yang sampai ada yang 6. Jadi nanti sesuai kegiatannya, konversinya itu sesuai kegiatannya nanti akan dikonversi, dibantu oleh dari pihak fakultas gitu. Oh, seperti itu. Jadi ini ya, kayak apa kita tetap ikut mata kuliah kampus atau enggak? Karena dikonversi itu tadi kan? Tergantung matkulnya, nanti mata kuliahnya yang dikonversi apa gitu. Nanti kalau mata kuliahnya contohnya itu akuntansi perpajakan misalnya gitu. Nah, itu biasanya udah enggak mengikuti. Oke, seperti itu. Jadi bisa untuk semua, bukan hanya member dari tax center sendiri. Iya, semua bisa, seperti bisa. itu. Soalnya nanti akan dilatih dan diberi bekal ya dari dosen-dosen, juga dari Kanwil, dari kantor wilayah DJP Jawa Timur 3. Jadi kita emang benar-benar disiapkan untuk jadi relawan seperti itu. Keren juga ya Kak ya. Jadi banget pasti. Nggak harus dari anggota tax center sendiri. Jadi kan kita semua sebagai mahasiswa FEB mungkin juga bisa bergabung, mungkin seperti itu ya. Oke. Selanjutnya nih, selain dari kegiatan relawan pajak sendiri, tax center juga
sudah bekerja sama dengan DJP ya, seperti itu. Ya, betul. Kalau boleh tahu itu apa sih gitu, ngapain aja gitu, kok bisa sampai wow Bisa sampai seperti itu. MOU gitu kerjasama sama Direktorat Nah, Jenderal Pajak. mungkin untuk MOU sendiri ya, karena dari Tax Center FEB Unisma sendiri itu udah memberikan relawan pajak kontribusi yang sangat bagus untuk DJP itu sendiri. Nah, kemarin juga relawan pajak BET 4 itu mendapat pujian dari KPP Pasuruan. Karena apa? Ya, yang di KPP Pasuruan itu seluruhnya itu relawan dari FEB Unisma aja. Karena yang KPP yang di area Malang ini itu masih campuran dari univ-univ lain gitu, tax center lain gitu. Oh seperti itu, wow itu menarik juga sih menarik ya banget. MOU ya. Oke, untuk apa prestasi mungkin apa tadi Kak? Untuk prestasinya nih, ngomong-ngomong bulan kemarin nih Tax Center baru meraih Juara 1 katanya ya, juara 1 dari lomba Video. video challenge Fantastic 2023. Nah itu gimana sih, boleh diceritain nggak sih pengalamannya dari awalnya, awal prepare-nya kalian, seperti iya, apa, persiapan seperti sampai kalian di sana terus dinyatakan sebagai juara tuh gimana gitu, bisa diceritakan? Untuk pertamanya ini kita kayak iseng-iseng tapi berhadiah gitu. Iseng-iseng berhadiah gitu ya. Kita juga mendapat informasi dari BPH umumnya Tax Center kalau misal ada lomba dari Universitas Pekalongan. Nah, terus kita coba mengikuti dari divisi sosialisasi, terus akhirnya kita dibantu oleh divisi pendidikan untuk membantu pembuatan skripnya gitu. Jadi talentnya itu dari divisi sosialisasi gitu. seperti itu. Tuh, rasanya menang jadi juara 1 gimana sih? Ya pasti seneng lah ya. Pasti Tapi senang dan bangga. Bangga sekali. Ini pialanya yang mana nih kalau juara 1 nih? Oh itu. Seneng banget ya pasti Seneng juara banget. 1. Ini memberi inspirasi ya. Wow banget sih. Banget Kayak sih. gak bisa berkata-kata sekali. Udah kayak gimana, tepuk tangan dulu dong teman-teman, gimana sih? Nah itu mungkin bisa jadi ini ya, panutan buat teman-teman yang lainnya kalau emang mau ikut lomba itu ya harus berusaha kan, gimana tapi kan kita juga harus punya bekal juga untuk ikut lombanya itu tadi, jadi bisa dikembangkan sampai bisa jadi juara 1 ini sangat-sangat luar biasa sih. Tepuk tangannya sekali lagi dong. Wow. Nah, gitu. Oke, kita ada ini ya Kak. Apa aja sih persiapan yang dilakukan? Persiapan apa aja yang disiapkan itu loh, yang ketika mau lomba? Prepare-nya seperti Prepare-nya, apa iya, gitu? Prepare-nya seperti apa? Untuk prepare kan kita termasuk mandiri, mulai dari tag videonya, terus kita yang belum pernah kayak tag video akhirnya belajar bagaimana cara tag video itu dengan baik gitu. Terus juga mulai dari tag video, dari edit juga kita juga mandiri dan pertama mikirnya mungkin ya kita ikut yang penting dapat pengalaman gitu. Tapi alhamdulillah kita dapat juara 1 dari 50 universitas yang ada di Indonesia ini. Wow, keren sekali. Oke. Supportnya dari fakultas kira-kira seperti apa ya? Maksudnya ketika kalian ikut lomba gitu ya, supportnya yang didukung dari fakultas ini apa gitu? Contohnya kayak dikasih dukungan apa atau apa gitu? Untuk supportnya dari fakultas sendiri, mungkin dari pembinanya unit sendiri ya. Untuk kemarin untuk mengikuti lomba ini, kami memberitahu dulu kepada pembina kami untuk gimana sih, apakah ini bisa atau enggak gitu. Nah dari pembina kami itu menyetujui untuk ikut. Setelah itu ya pembina kami juga membantu mengarahkan kata ya udah sampai akhirnya kita mendapatkan juara 1 gitu. Nah setelah kita mendapatkan juara 1 ini, dari fakultas ya memberikan support yang sangat bagus gitu kepada kita. Ini lombanya diadakan secara online atau offline? Secara online. Oh online. Online. Okay. Lalu penghargaan nih yang didapatkan setelah dinyatakan jadi juara 1 seperti itu apa saja sih Kak?
penghargaan yang didapatkan setelah juara 1 tentunya ya apresiasi yang besar dari fakultas terhadap Tech Center dan anggota yang ikut lomba, dan juga piala dan sertifikat. Cuma piala dan sertifikat aja, tapi ada uang pembinaan juga. Oh gitu. Ya emang harusnya ada gak sih? Ya, harus lah kalau itu. lomba itu. Karena emang dunia ini nggak bisa kayaknya kalau nggak pakai cuan gitu ya. Harusnya emang dapat sih ya. Karena effortnya kan udah tinggi Iya, tuh. bener, harus dibayar tuh effort yang sebelumnya kan Iya. harus ada ini loh gitu ya kan. Oke, untuk sebelum kita oke. Proker nih, kita bahas proker nih. Kira-kira proker dari Tech Center sendiri itu apa Seperti aja sih? apa? Ya, seperti apa gitu. Mungkin bisa dibicarakan. Mungkin untuk proker besarnya Tech Center sendiri itu ya. Ya seperti tadi yang udah disebutkan, salah satunya relawan pajak. Kemudian dari ada lagi apa namanya itu? Pengelolaan konten juga di Instagram, yang baik itu mengenai kuis, terusan konten materi juga di Instagram biar ya buat branding dari Tech Center itu sendiri. Kemudian ada juga program kerja dari kami, yaitu yang pasti itu Disnatalis setiap tahunnya gitu. Nah, program kerja yang terbesar itu ada relawan pajak, terus habis itu untuk internal Tax Center sendiri itu ada belajar bareng. Jadi itu belajar bareng tentang perpajakan, apa sih yang lagi tren untuk saat ini, apa sih yang lagi dibicarakan untuk saat ini. Mungkin ada tambahan dari Mbak Umah mengenai proker? Biasanya untuk setiap divisi kan punya proker masing-masing ya. Terus biasanya kita juga ada kayak pembinaan untuk UMKM seperti itu. Oke. Tapi untuk tahun ini masih belum. Tapi emang proker terbesar yang hampir menguras setiap tahun itu ya relawan pajak, soalnya itu berhubungan dengan banyak pihak dari luar seperti itu. Oke, untuk relawan pajaknya sendiri nih, gimana sih perjalanannya? Kan pasti nggak mungkin kan langsung ke titik ini kan nggak mungkin ya kan. Iya Kak, ya. pasti Jadi, itu. gimana sih ceritain perjalanan relawan pajak ini dari awal sampai sekarang gitu? Katanya kan tadi yang paling ini ya, relawan pajak Yang paling menguras. paling menguras tenaga gitu kan ya. Proker yang Jadi paling boleh menguras. dong diceritain. Soalnya biasanya kita open recruitment itu hampir 1 bulan. Persiapan sebelum itu juga ada persiapan pastinya. Terus setelah seleksi ada seleksi juga, setelahnya habis seleksi itu ada pelatihan. Nah, ada pelatihan ini yang kita harus bekerja sama dengan dosen-dosen Unisma, terus juga dari Kanwil sendiri, dari pihak penyuluh dari Kanwil. Nah, jadi itu bisa memakan waktu hampir 1 bulan gitu. Terus setelah itu baru kita akan dikukuhkan untuk disebar ke KPP yang ada di Malang seperti itu. Terus juga Pasuruan pastinya, karena Pasuruan itu udah 2 tahun ini hanya Unisma yang jadi relawan di sana seperti itu. Ya, Suatu hebat sekali ya, suatu kayak pengenalan hal baru mungkin ya, kalau cuma Unisma masih ya, semoga yang lainnya bisa nyusul lah ya. Ya amin. Terus Kalau boleh tahu nih Kak ya, divisi apa saja nih yang ada di Tax Center sendiri seperti itu? Untuk divisi yang ada di Tax Center sendiri itu ada 4. Divisi pendidikan dan penalaran, divisi sosialisasi dan pelayanan, divisi komunikasi dan informasi, serta yang terakhir divisi pengembangan SDM. Untuk masing-masing divisi kan pasti juga ada prokernya ya, proker per divisi. Mungkin bisa dijelaskan juga per divisi Secara yang, detail mungkin ya, biar secara kita detail lebih tahu per seperti itu. divisinya itu tadi seperti apa? Mungkin kalau pendidikan dan penalaran itu seperti yang pertama tadi relawan pajak, terus habis itu belajar bareng itu, lalu ada seminar perpajakan, lalu untuk yang kedua SDM pengembangan SDM itu ada Disnatalis, terus habis itu ada mungkin nanti ada hangout bareng yang kayak gitu-gitu, terus habis itu Kominfo, komunikasi dan informasi itu kayak
membuat konten di Instagram kayak yang ngedit-ngedit, dokumentasi di tax center itu semua diserahkan ke Kominfo. Lalu yang terakhir ada divisi sosialisasi dan pelayanan itu kalau dulu kan sebelum tahun sebelumnya ini tuh di Gedung Bundar itu relawan pajak itu menyediakan seperti kayak pembukaan asistensi dosen itu di situ anak-anak divisi sosialisasi dan pelayanan. Mungkin untuk tahun ini belum ada karena hanya dibuka di rektorat dan di tax center. Terus habis itu mungkin membuat konten yang di Instagram itu juga divisi sosialisasi yang dieditnya sama Kominfo seperti itu. Ada nggak sih untuk sekarang nih ya, ada nggak sih sosialisasi ke desa-desa kayak yang tahun kemarin gitu? Soalnya kan tahun lalu tuh ada kayak kerjasama antar unit gitu. Kira-kira sekarang ada nggak sih sosialisasi kayak yang ke desa-desa gitu? Nah, untuk sosialisasi sendiri kemarin-kemarin itu udah ngomong mau bekerja sama dengan HMJ akuntansi. Nah, untuk sampai sekarang itu belum ada kepastian gitu, entah ini jadi apa enggaknya itu belum tahu gitu dari tax centernya sendiri maupun dari HMJ-nya sendiri gitu. Seperti itu. Oke. Untuk kegiatan yang akan dilakukan setelah ini apa nih kira-kira setelah ini, mungkin dekat-dekat ini mungkin punya planning yang akan dilakukan ke depan terdekat ini. Oh iya, sebentar lagi akan tim dari tax center juga akan mengikuti lomba juga. Jadi mohon dukungannya buat teman-teman juga. Itu juga lomba video di Universitas UIN Jakarta mengikutinya. Lalu ada Disnatalis mungkin bulan November. Lalu mungkin sebentar lagi akan didatangi oleh studi banding dari Universitas Malang. Gitu. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong untuk tax center ini. Mohon dukungannya teman-teman ya. Teman-teman mau ngadain lomba, jadi kita dukung nih sama-sama. Untuk dari fakultas sendiri nih, dukungannya untuk kegiatan yang akan datang itu seperti apa? Mungkin kalau dari fakultas itu dukungan untuk Disnatalis itu mungkin dibantu untuk berbicara atau kepada itu pematerinya untuk seminarnya. Untuk Disnatalis mungkin bantuan untuk dana gitu, dana dari fakultas untuk penyediaan lomba gitu kan. Kalau Disnatalis kan juga mengadakan lomba ya di tax center ya. Terus habis itu untuk studi banding mungkin dari fakultas dukungannya dukungan ruangan, konsumsi dan lain-lain mungkin seperti itu. Oke. Bagaimana relawan pajak ini berkolaborasi dengan instansi? Apakah kayak ada kolaborasi lain nggak sih dari instansi ini sama instansi lain gitu maksudnya? Ada nggak sih? Untuk kolaborasi sendiri itu mungkin lebih ke kalau semisal dari tax center dari instansi lain butuh misal delegasi dari kita, ya kita kalau emang bisa ya menyetujui hal itu, dan sebaliknya juga kalau kita membutuhkan untuk kontribusi dari instansi lain, kita juga mengundang mereka untuk kesini gitu. Ada ketentuannya nggak kalau untuk berkolaborasi gitu dengan tax center? Untuk ketentuannya sendiri untuk berkolaborasi itu cukup memberikan surat yang jelas secara hard file kepada tax center kita gitu. Oke. Itu. Kedengarannya emang seru banget ya Kak ya kegiatannya. Banget. Jadi kayak pengen berminat nih buat gabung nih ya kan. Pasti teman-teman yang lain juga minat kan. Bilang. Oke. Sebelum menginjak pertanyaan terakhir nih, kita ada tayangan video kolaborasi apa tadi namanya? Sorry guys. Ndredeg. Ini ngobrol sama juara ini. Ndredeg gitu. Sensasinya luar biasa. Kayak gitu kan. Jadi agak sedikit bingung gitu mau ngomong apa gitu kan. Oke. Kita ada video penayangan perjalanan relawan pajak yang dipersembahkan oleh Tax Center. Oke, check it out.
Saya dari KPP Pratama Pasuruan, Ismail selaku Kepala Kantor KPP Pratama Pasuruan mengucapkan terima kasih dengan adanya tax center, di mana di situ ada relawan pajak yang sangat berguna, bermanfaat bagi kami, membantu kami terutama dalam pelaporan SPT tahunan. Relawan pajak ini membantu langsung di helpdesk, di Satgas pelaporan SPT. Memang pelaporan SPT melalui e-filing ini bisa dilakukan di mana saja, di tempat wajib pajak, di rumah wajib pajak. Tapi kebanyakan wajib pajak dengan status, dengan kondisi sekarang ini, mereka masih perlu bantuan untuk kita bimbing, dan mereka kebanyakan masih datang ke kantor pelayanan pajak Pratama, terutama KPP Pratama Pasuruan, sehingga relawan pajak ini berguna sekali, bermanfaat bagi kami untuk mendukung pelayanan e-filing tersebut. Saya Muhammad Yusuf, Kepala KP2 kami panggil, KPP Pratama Pasuruan. Saya sangat berterima kasih, bangga dengan adanya bantuan, support, dan kontribusi dari teman-teman adik-adik, mahasiswa-mahasiswi Unisma Malang. Semoga saya harapkan kerjasama ini antara KPP Pratama Pasuruan atau DJP dengan pihak kampus Unisma bisa berlanjut ke depan setiap tahun, sehingga dapat memberikan manfaat khususnya bagi kami di pajak, bagi masyarakat wajib pajak, dan untuk meningkatkan ilmu dan wawasan teman-teman mahasiswa-mahasiswa. Luar biasa sekali, tepuk tangannya Tangannya dulu dong. semuanya. Wah, Keren sekali ya. keren sekali ya videonya. Aduh, terenyuh gitu. Tidak bisa berkata-kata ya teman-teman ya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih kakak ya, apa pesan untuk diri kakak di 5 tahun ke depan nih? Mungkin pastinya Pesan untuk diri sendiri nih untuk 5 tahun ke depan seperti apa? Satu-satu dong ya. Dari siapa dulu nih? Boleh? Boleh dari ujung dulu. Untuk 5 tahun ke depan ya. Untuk pribadi sendiri? Boleh untuk pribadi ataupun Ya, untuk pribadi mungkin mengembangkan atau berproses di FEB Unisma, terus membanggakan juga FEB Unisma, terus juga menambah pengalaman, berbagai pengalaman baik di lingkup Unisma maupun di luar Unisma sendiri. Oke, selanjutnya untuk kakak. Kalau saya 5 tahun ke depan itu bisa berguna buat FEB sendiri dan Tech Center, dan bisa mencoba hal-hal baru bagi dan bisa berguna untuk masa depan. Baik, untuk 5 tahun ke depan sendiri, yang pastinya kan namanya manusia ya, pasti kedepannya akan berproses untuk lebih baik lagi. Hari ini lebih baik hari esok lebih baik daripada hari ini gitu. Ya semoga kedepannya banyak perubahan dari diri sendiri, juga lebih mengembangkan lagi apa yang harus dipertimbangkan, apa yang harus namanya juga udah dewasa kan. Ya, pastinya. Pasti tahu jalan apa yang diambil gitu. Terus untuk Tax Center sendiri semoga kedepannya semakin sukses serta kegiatannya semakin banyak. Amin. Kalau dari saya sendiri itu semoga 5 tahun ke depan dapat lebih berani untuk mencoba hal-hal baru, karena Betul. kan kalau misalnya nggak mencoba itu nggak tahu gimana pengalamannya, nggak ada pengalaman gitu. Dan semoga buat Tax Center sama seperti Pak Ketua nih, semoga semakin sukses ke depannya dan semakin banyak program kerjanya, dan semoga dapat berkontribusi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Harapan bagi saya untuk 5 tahun ke depan, saya harap saya lebih berani untuk mencoba hal baru seperti Mbak Erika, dan saya juga lebih berani berbicara di depan banyak orang,
Selain itu saya juga berpesan kepada generasi muda supaya agar lebih peduli atau lebih melek terhadap pentingnya pajak terhadap kemajuan Indonesia tentunya. Dan saya berharap generasi muda dapat menjadi penerus bangsa selanjutnya mungkin. Iya, bangsa yang taat membayar pajak seperti benar itu ya. sekali. Jangan nggak boleh telat bayar pajak ya teman-teman ya. Diingatkan nih, jangan sampai telat. Oke, mungkin selanjutnya. Kalau untuk saya pribadi pastinya jadi manusia yang lebih baik, berguna, dan semoga yang dicita-citakan 5 tahun ke depan bisa tercapai. Amin. Kalau untuk tax center sendiri, semoga tetap dapat mendukung proses pelaporan pajak di Indonesia, karena untuk tahun ini aja yang semuanya serba teknologi itu masih banyak yang masih belum sadar akan pelaporan pajak, dan jadi dengan adanya tax center ini dapat membantu lebih banyak lagi dan lebih membuat semua masyarakat itu lebih peduli dengan pelaporan pajak gitu. Karena orang itu kalau dengar pajak pasti wah uang ini gitu kan. Jadi, betul sekali. Benar emang. Karena kan pajak itu kewajibannya. Jadi masyarakat dan mungkin generasi muda dapat lebih lebih mengetahui dan lebih peduli aja. Lebih bisa mengetahui pentingnya bayar pajak ya teman-teman. Karena memang penting banget ya untuk keberlangsungan suatu negara. Suatu negara emang penting banget. Apalagi di Indonesia itu harus bayar pajak ya teman-teman ya. Jangan sampai telat bayar pajak. Okay. Oke, itu dia tadi obrolan kita bersama orang-orang hebat ini ya. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangannya dulu dong sih teman-teman. Buat teman-teman yang mau bergabung dengan teman-teman tax center yang sangat berprestasi ini, boleh dong ya kita langsung daftar di Universitas Islam Malang, khususnya ya ampun maaf ya teman-teman ya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, biar kita bisa bergabung dengan orang-orang hebat ini. Tepuk tangannya mana dong teman-teman? Baik, itu dia obrolan kita bersama bintang tamu spesial kita pada hari ini yang sangat-sangat luar biasa. Untuk teman-teman jangan lupa saksikan ngobas episode sebelumnya, karena itu juga kita mengundang bintang tamu yang luar biasa juga ya Kak ya. Jangan lupa juga untuk saksikan episode kedepannya juga. Jangan lupa follow kita juga. Ngobas episode-episode selanjutnya yang akan mendatangkan bintang tamu yang lebih spesial, lebih spesial dan lebih memotivasi kalian semua. Oke. Jangan lupa follow Instagram Tax Center. Apa namanya Instagramnya Kak? Mungkin. Untuk Instagram Tax Center sendiri itu @taxcenter_FEB Unisma. Oke, nanti kalian bisa follow di follow juga bawah ya. ini ya teman-teman ya. Ya, di sini tulisannya ya. Begitu. Jadi, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram SME FEB Unisma, karena setiap hari kita ada konten-konten yang menarik ya gitu untuk ditayangkan. Oke. Dan jangan lupa untuk tonton terus YouTube-nya FEB Unisma, dan jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Oke. Itu dia ngobas kita pada episode kali ini. Saya Iklima Aurelia. Saya Konita Tila. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.